Biografi Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta, 2 Mei tahun 1889 dengan nama R.M. Suwardi Surjaningrat, merupakan cucu dari Sri Paku Alam III dan ayahnya bernama Gi P.H. Surjaningrat. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga bangsawan Yogyakarta, yaitu bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari pasangan Pangeran Surjaningrat dan Raden Ayu Sandia. Sebagai bangsawan Jawa, Suwardi Surjaningrat mengenyam pendidikan Europeistilager School EAS, sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk masuk School of Leading for Inland Arts and Esthesia atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun, karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan, membuat Suwardi Surjaningrat tidak tamat dari sekolah ini. Ki Hajar Dewantara menikah dengan Erda Surtartina pada 4 November tahun 1907, yang saat itu sedang melanjutkan studinya di STOVA. Pasangan pendiri Taman Siswa itu mempunyai 6 anak, yaitu Ratih Tarbiyah, Shailendra Wijaya, Astri Wandansari, Subroto Aryo Mataram, Sudiro Ali Murtolo, dan Bambang Sokawati Dewantara. Ki Hajar Dewantara mulai menggeluti dunia jurnalisme dengan bekerja sebagai wartawan untuk Surat Kabar Sediotomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Beliau banyak menulis artikel bergaya komunikatif dan patriotik untuk menyampaikan gagasan anti-kolonial kepada pembaca. Selain menjadi wartawan, beliau juga turut terlibat dalam organisasi sosial dan politik. Beliau aktif berperan dalam seksi propaganda Budi Utomo untuk menyadarkan rakyat Indonesia betapa pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Dowes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indische Party. Partai ini beraliran nasionalisme Indonesia dan dibentuk pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Ketiga pendirinya kemudian dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Indische Party sendiri didirikan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saat hendak mendaftarkan Indische Party untuk mendapatkan status badan hukum, pemerintah kolonial Belanda menolak karena dianggap berpotensi membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memberontak melawan pemerintah Belanda. Namun, beliau tidak berhenti sampai di situ saja. Beliau mendirikan Komite Bumiputera untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Tidak hanya itu, Ki Hajar Dewantara juga menulis artikel berjudul Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, dan N for Allen maar ook Allen for N, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Tulisan ini menyebabkan beliau ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Pulau Bangka, tetapi Dowes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo memprotesnya. Akhirnya, ketiganya diasingkan ke Belanda atas permintaan mereka sendiri. Pengasingan ini menjadi kesempatan untuk beliau memperdalam ilmu pendidikan untuk nantinya diimplementasikan di Indonesia. Cita-citanya memajukan kaum pribumi Indonesia berbuah dengan diperolehnya Europeistilager Akte. Sekembalinya Ki Hajar Dewantara ke Indonesia pada September tahun 1919, beliau bergabung dengan sekolah binaan saudaranya untuk mengajar. Pengalaman ini selanjutnya digunakan untuk membangun konsep mengajar untuk lembaga pendidikan yang akan beliau dirikan. Bersama rekan seperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922. Didirikannya perguruan ini merupakan bentuk curahan cinta beliau untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Taman Siswa dibentuk untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada peserta didiknya agar mereka dapat mencintai bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah air tempat mereka berpijak. Pada masa pembentukan Taman Siswa ini, Ki Hajar Dewantara yang saat itu berusia 40 tahun memutuskan untuk mengganti namanya dari Raden Mas Suwardi Surjaningrat menjadi nama yang kita kenal sampai saat ini.
Beliau tidak ingin menggunakan gelar kebangsawanannya karena ingin merasa lebih dekat dengan rakyat pribumi. Setelah merebut kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mulai membentuk kabinet beserta jajaran menterinya. Atas dedikasinya terhadap pendidikan rakyat pribumi, selama ini beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Beliau juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember tahun 1956. Tidak hanya itu, atas kontribusinya yang begitu besar dalam mengembangkan bidang pendidikan Indonesia, tanggal lahir beliau yang jatuh pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 26 April tahun 1959. Beliau wafat di Padepokan Ki Hajar Dewantara dan dimakamkan di Tanah Wijaya Brata. Upacara pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Soeharto yang berperan sebagai inspektur upacara. Demikian biografi Ki Hajar Dewantara yang bisa kita ilhami perjuangannya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pendidikan juga menjadi salah satu tombak dalam memperjuangkan kemerdekaan. Masyarakat yang melek pemikirannya akan sadar untuk membela dan mempertahankan kebebasan tanah air Indonesia.